Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Berikut ini adalah 5 fakta tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama, pendiri Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun, siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan Pangeran Singasari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singasari. Namun, ada banyak informasi berbeda terkait asal-usul Raden Wijaya. Nomor 2. Masa kejayaan. Kerajaan yang berdiri sekitar 1293 ini mencapai kejayaan saat dipimpin Hayam Wuruk, yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, hingga sebagian Kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk menjadi pemimpin di usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam Nagarakertagama. Tertulis tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribhuwana Tunggadewi atau putri Raden Wijaya. Nomor 3. Panglima Gajah Mada. Kesuksesan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Menurut Nagarakertagama, dia adalah panglima tertinggi, Mahapati, sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Diperkirakan Gajah Mada lahir pada awal abad ke-14 dari kalangan rakyat biasa. Untuk menjadi bagian pasukan kerajaan, dia harus menempa diri melebihi orang lain. Gajah Mada diyakini sebagai lembu muksa atau titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja. Awal kariernya dimulai sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pada 1321, dia dipromosikan menjadi patih di Daha. Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapati Majapati saat itu, yaitu Aryatadha. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa tampaknya membuat Aryatadha sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. Nomor 4. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sebenarnya adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapati. Ini adalah janji yang sangat melegenda hingga saat ini. Janji politik yang benar-benar diwujudkannya untuk menyatukan Nusantara,
yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia tapi meliputi seluruh semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Nomor 5. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kematian Gajah Mada pada 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Mahapatih lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya.